Tabi pun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnah wal jamaah wa ab'adana min ahli fitnah wal bid'ah wad dhalalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi wulida bi Makkatal Mukarramah wa tuwfiya bil Madinah asy-Syarifah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratal afadil, hadratal mukarramin wal mukhtaramin, ulama'ana al-kurama wal aiza al-amilin ar-rasin al-mukhlisin. Yang saya muliakan guru-guru saya, para kiai, para asatid, para habaib, para ajengan, para alimul ulama, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, tua-tua kampung, bapak ibu, jamaah sholat subuh Masjid Nurul Islam, terkhusus guru saya Kiai Haji Suryani yang saya muliakan. Semoga Allah curahkan rahmat berkah semuanya, baik yang ada di dalam masjid kita tercinta ini, juga saudara-saudara kita, jamaah-jamaah kita yang barangkali sholat di rumah, yang mungkin mendengarkan suara ini. Mari pada pagi yang sejuk ini kita senantiasa berterima kasih, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, syukur, kata ulama, al-iktirafu bin nikmah wal qiyamu bil khidmah. Akui nikmat datangnya dari Allah, konsekuensi logisnya mari kita gunakan apa yang Allah berikan untuk berkhidmat, berbakti, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan manusia di muka bumi ini tiada lain tiada bukan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin juga manusia untuk beribadah. Selain beribadah, kita juga dicipta oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, pemimpin bukan khilafah. Juga kita dicipta oleh Allah di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi ini, ngerawat bumi, menjaga agar tetap asri dan lestari. Ini misi visi Allah Subhanahu wa taala, menciptakan manusia, menyembahnya, menjadi khalifah, ngerawat, memakmurkan bumi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepadanya, baik bilisan alhamdulillah, bil qalbi qanaah, menerima pemberian Allah, gunakan apa yang Allah berikan Bapak Ibu untuk kebajikan. Jangan lupa perbanyak baca sholawat, amalkan sunnah, teladani sifat-sifatnya. Mudah-mudahan barokahnya sholawat, mengamalkan sunnah, meladani sifat-sifatnya, kelak kita di yaumil qiyamah, walaupun mungkin kita banyak dosanya, tetap ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang kelak wajib syafaat untuk kita. Pada akhirnya kita masuk surga tanpa mampir di neraka. Amin. Kencang banget aminnya. Insya Allah pada pengen masuk surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, setiap kita habis sholat, sering kita wirid. Ini harus kita budayakan, kita lestarikan. Walaupun banyak orang-orang yang menganggap amaliyah ba'da sholatil maktubah, ba'da sholat wajib tidak ada dasar. Mungkin itu belum tuntas, belum lulus ngajinya. Katanya baca Fatihah ba'da sholat saja nggak ada dasarnya.
Padahal ba'da sholat buka HP aja boleh. Di antaranya yang sering kita ucapkan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina bis salam wa adhilnal jannata daros salam. Di ujung, wa adhilnal jannata daros salam. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga dengan keadaan selamat, dalam keadaan selamat. Berarti kita ini semuanya pengen masuk surga. Apalagi di bulan suci Ramadan, doa yang sering kita dendangkan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, saya bermohon kepadamu keridhoanmu dan pengen masuk surga. Berarti kita semuanya ini sepakat ya, kompak pengen masuk surga, insya Allah. Dan saya yakin kita semuanya takut masuk neraka. Bukti takutnya, habis sholat pun kita sering baca, Allahumma ajirni minan nar, atau Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami, jauhkan aku dari api neraka. Ini dalam keterangan hadis yang sahih. Bagusnya dibaca ba'da sholatis subhi, ba'da sholatil maghrib. Itu kalau sanggup 7 kali 7 kali. Kalau nggak sanggup ya 3 kali. Takut kelamaan, barangkali ada yang punya keperluan dan seterusnya. Ini tiada lain tiada bukan biar kita disingkirkan dari api neraka. Bahkan di bulan puasa masih lanjutan doa tersebut, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku berlindung, kami berlindung kepadamu dari murkamu dan dimasukkan ke dalam neraka. Berarti pada nggak mau pengen masuk neraka. Bahkan kita menjadi doa pamungkas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pengen bahagia di dunia dan di akhirat terhindar dari siksa pedih api neraka. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana biar kita masuk surga? Apakah surga itu hanya sebuah tujuan? Dan apa sih kunci masuk surga? Sampai karena pengen pada masuk surga, masjid-masjid banyak yang namanya pakai kata-kata surga, jannah Pak. Ada babul jannah, di Wahai Halim ada kayaknya, cari sendiri Pak. Ada miftahul jannah, ada nurul jannah, dan seterusnya. Ada pintu surga, ada kunci surga, ada cahaya surga. Kalau cahaya Islamnya di sini kayaknya Pak, nurul Islam. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang sufiah wanita yang bernama Robi'ah Al-Adawiyah ketika berdoa agak ekstrim. Dia berdoa itu ketika dia beribadah selama ini pengen masuk surga, tolong kunci saja surganya, jangan saya dimasukkan ke dalamnya. Ketika saya beribadah pengen biar tidak masuk neraka, tolong masukkan saja saya ke dalam neraka. Tapi tujuan ibadah adalah tiada lain tiada bukan agar Allah tidak memalingkan wajahnya kepada Robi'ah Al-Adawiyah, karena mahabbahnya, cintanya pada Allah Subhanahu wa taala, dia ibadahnya tanpa pamrih. Nah, buat kita boleh-boleh saja kok pengen masuk surga dan takut masuk neraka. Namanya kita bukan seorang sufi ataupun sufiah bagi wanita. Ya sah-sah saja, tapi kita semata-mata beribadah minimal lillahi ta'ala. Maka setiap nawaitu, setiap ujung niat dalam peribadatan kita pasti ujungnya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada istilah pelita, pegawai lillahi ta'ala. Iya. Siapa? Para ustadz, para kiai katanya Pak, apa kerjaannya? Pelita, pegawai lillahi ta'ala. Ngapain? Ya berbuat baik saja gitu. Apa saja yang bisa dilakukan. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bagaimana biar kita diridhoi oleh Allah lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga? Minimal kita tahu kuncinya Pak. Surga itu menurut riwayat ada 8 pintunya.
Ada babus sholat, pintu sholat, ada babus zakat, babus sodaqah, babul jihad, dan seterusnya, pintu jihad dan lain sebagainya. Ternyata saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita pengen masuk surga, minimal harus tahu kuncinya. Ada ulama mengatakan likulli syai'in miftahun, segala sesuatu ada kuncinya. Ibu di rumah ada pintu kan, pasti ada kuncinya. Pak, mobilnya ada pintunya? Ada kuncinya? Ada. Motor ada kuncinya? Ada. Orang pengen sukses ada kuncinya. Makanya kunci itu perlu sekali. Sampai surga itu ada kuncinya, Pak. Dan kuncinya itu sudah dibocorkan. Kita harus memegangnya mumpung masih hidup di dunia. Jadi sampai akhirat nanti tinggal sudah tahu pintunya, tinggal buka pakai kunci tersebut. Dalam beberapa literasi hadis yang saya baca setidaknya ada 4 kunci. Siapa tahu kalau kunci 1 nggak bisa, kunci kedua, kunci ketiga, kunci keempat. Kayak kita punya kunci cadangan, Pak. Apa? Yang pertama, miftahul jannah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kunci surga yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Ini. Makanya saya membawa salah satu kitab pondok pesantren yang dulu sering saya kaji. Kitab ini sebenarnya kajiannya santri-santri mungkin kelas wusta atau bahkan masih ibtidaiyah. Saya bawa ke sini untuk mengingatkan saja, karena terkadang kita melupakan hal-hal dulu. Ini nama kitabnya Safinatun Najah, disarah oleh Syekh Imam Nawawi Tanara Al-Bantani. Nama kitabnya Kasifatus Saja. Itu diterjemah dahsyat sekali. Syahadat itu apa? Selama ini kita menganggapnya hal biasa, kata kalimat yang sering kita sebutkan tapi nggak berefek, tidak berdampak. Padahal ini dahsyat banget. Paspor kita masuk Islam ini syahadat, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini pun menyebutnya banyak yang salah, Pak. Masih banyak secara gramatikal, secara tekstualnya, secara nahwu sorobnya banyak yang salah, Pak. Padahal syahadat fungsinya satu, ketika orang belum masuk Islam, non muslim selama ini 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, kemudian dia menyatakan diri menjadi mu'alaf, misalnya ngadep Kiai Haji Suryani ataupun ke KUA atau ke Ustadz, itu biasanya dibimbing suruh mandi dulu, karena mandi wajib itu perlu setelah orang sembuh dari gila, setelah orang di fikih-fikih itu dikatakan setelah orang masuk Islam. Barangkali dulu selama belum masuk Islam nggak pernah mandi janabah, Pak. Hubungan suami istri 40 tahun nggak pernah mandi janabah, barangkali. Yang dikenal hanya di kita. Maka biasanya orang mualaf itu mandi kalau belum sunat, ya disunat. Temanku Lampung Timur itu sunat umur berapa ya? 10 apa 20 apa 30 tahun malah. Karena pengen masuk Islam. Kalau bapak-bapak di sini udah sunat semuanya, Pak ya? Insya Allah. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masuk Islam mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, rontok. Ketika kita sholat, Pak, kita membaca 2 kalimat syahadat menjadi rukun sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kalau syahadatnya nggak mantep, hanya sekedar seremonial, tahu makna tapi tidak diresapi, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu maknanya. Pendalamannya seperti apa? Ya harus kita kaji dari segi kebahasaannya, dari segi makna tersurat dan tersiratnya, tekstual kontekstualnya seperti apa. Itu makna syahadat. Bahkan orang mau kawin, Pak, ini hari Sabtu, hari Minggu banyak banget undangan perkawinan. Ini masih banyak, Pak Yai, Bu, baca syahadat itu nggak lulus. Maaf, saya nggak menyebutkan di suatu daerah. Saya kebetulan khutbah nikah, ceramah.
Ya Allah, 3 kali, 4 kali, 6 kali, 7 kali syahadat nggak lulus-lulus. Apa grogi sama mertua, sama calon istrinya, apa sama orang tuanya? Ayo, sebelum nikah baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dar, dibisikin dar. Dia nggak ngeh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dar. Nah, apa lagi? Akhirnya masih enggak ngeh lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dar. Oh, kaget dia, baru sadar. Ya udahlah, ngikut saja. Karena banyak yang ngomong dar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo, artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tur. Tadi suruh dar, sekarang tur. Dia nambah bingung. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tur. Makin stres, Pak. Dia bingung, tadi suruh dar waktu syahadat. Pas la ilaha illallah suruh tur. Makin nggak connect. Inilah perlu ngaji. Apa bedanya ketika syahadat kan ada annanya. Kalau kita belajar ilmu nahwu, ada anna, inna, li, anna, lakinna, wa ahwatuha tansibul isma wa tarfaul khobar. Makanya ketika ada kata di Quran inna atau anna, pasti depannya ha. Innallaha, annallaha, nggak boleh annallahu. Ini ada faktor inna ana. Sementara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu menjadi khobar, nggak ada ananya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pendalamannya syahadat? Pendalaman syahadat itu ternyata, saudaraku rahimakumullah, syahadat itu maknanya dalam sekali. Kita mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Makanya selama ini banyak orang terbesit di dalam hatinya, walaupun ini bukan sebuah kemusyrikan, disadari nggak disadari, kita khawatir nanti terjerumus kepada sebuah kesyirikan. Dalam artian adalah, kalau kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kan ada kata la ilaha illallah, la ma'bud, la mawjud, la matlub, la maksud. Tidak ada yang kita minta, tidak ada yang ada, tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita tuju kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Sementara wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, Nabi Muhammad itu diutus untuk siapa? Apakah hanya untuk umatnya saja? Terus nabinya para anbiya itu siapa? Nabi Ibrahim nabinya siapa? Nabi Adam nabinya siapa? Nabi Nuh nabinya siapa? Nabi Isa nabinya siapa? Kita makin bingung, Pak, kalau ditanya seperti itu. Terus malaikat nabinya siapa? Ada yang tahu, Pak? Bu, malaikat nabinya siapa? Nah, ternyata dalam penjelasan syarah Safinatun Najah, yakni kitab Kasifatus Saja, di sini dijelaskan bahwasanya syahadat itu dalam maknanya, bahkan ada penjelasannya itu apa saja yang dimaksud dengan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus bukan hanya untuk umatnya saja. Makanya ada ayat yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu ya Muhammad, kami mengutusmu ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat alam semesta. Dalam penjelasannya Syekh Imam Nawawi mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad diutus, ini sebuah keyakinan memaknai syahadat, bahwa Nabi Muhammad diutus itu untuk seluruh alam semesta, meliputi seluruh anbiya dan mursalin.
Artinya apa? Bahwa para malaikat kemudian termasuk hayawan, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk para nabi terdahulu, itu nabinya ya adalah Nabi Muhammad SAW. Itu harus kita yakini, Pak. Di sini kan syahadatun taikin, syahadat itu keyakinan. Allah ilaha ayla ma'bud bihaqqi maujud, tidak ada yang berhak untuk kita sembah karena dialah satu-satunya yang ada. Nah, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang dimaksud wa anna Muhammadan itu siapa? Ya, Nabi Muhammad itu ya Muhammad ibni Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf. Rasulullah, apa yang dimaksud dengan Rasulullah? Wahtalafal ulama fi bi'tsatin nabi. Para ulama ini ada yang berbeda pendapat, apakah nabi itu hanya diutus ilal malaikah, kepada malaikat, ataupun kepada yang lainnya. Menurut Imam Asyuti bahwasanya annahu kana mab'utsan ilaihim, bahwa Nabi Muhammad itu diutus juga untuk para malaikat. Jadi kalau malaikat ditanya, siapa nabimu? Nabi Muhammad. Tuh, berdasarkan pemahaman dua kalimat syahadat tadi. Annahu salun ila jamil anbiya, bahwa Nabi Muhammad juga diutus kepada seluruh para nabi. Berarti nabinya Nabi Adam ya Nabi Muhammad. Wal umam as-sabiqah, dan umat-umat terlebih dahulu juga nabinya hakikatnya adalah Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka hidup di zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, dan seterusnya, tapi hakikatnya wa anna kalau bu'istu ilan nasi kafah. Adapun Rasulullah pernah mengatakan bu'istu ilan nasi kafah, saya diutus untuk seluruh manusia, syamil lahum miladun adam ila yaumil qiyamah, mencakup, saya diutus untuk seluruh manusia itu mencakup umat sejak zaman Nabi Adam sampai yaumil qiyamah. Berarti nabinya Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa annahu mursalun ila jamil hayawan, Nabi Muhammad diutus juga untuk seluruh hewan. Berarti kalau kita nanya kambing, sapi, siapa nabimu? Dia akan mengatakan Muhammad SAW. Wal jamadat, dan benda-benda keras, min romlin wa hijrin, seperti batu, pasir, kalau ditanya semuanya akan menjawab nabinya adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada sebuah pertanyaan, nabinya Nabi Muhammad itu siapa? Pak, Bu, ya Rasulullah, kamu kan nabi, siapa nabimu? Siapa nabinya Nabi Muhammad? Iya, Nabi Muhammad. Di sini ada penjelasan annahu mursalun ila nafsihi, bahwa dirinya diutus untuk dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang pertama, bahwa kuncinya surga adalah syahadat. Maka ketika kita sholat, syahadatnya dimantepin Bapak Ibu. Makanya ketika nunjuk dalam sholat itu kan versinya macam-macam. Kalau saya keliling di beberapa masjid, di Mandalamu ada 800 masjid, 700 musola kisaran. Itu syahadat ketika nunjuk, ketika tahiyat aja orang macam-macam. Ada yang at-tahiyatul itu udah nunjuk dari awal. Nunjuknya lemes. Ada yang nunjuknya semangat. Dari awal asyhadu alla ilaha illallah, nunjuknya ke atas. Ada yang sudah kenceng, turun lagi. Ada yang bergerak-gerak. Asyhadu alla ilaha illallah. Ke kanan 3 kali, ke kiri 3 kali, ke atas 3 kali, ke bawah 3 kali. Kalau nggak tahu ilmunya nggak usah ikut-ikutan, Pak. Iya, kalau nggak tahu ilmunya nggak usah ikut-ikutan. Ini saya kaget di Mekah, di Madinah ada emak-emak pakai mukena seperti itu, Bu. Jadi dalam ini, apa itu kayak cacing gitu. Nah, ayatnya. Ini kan pemahaman dalam teks hadis. Di hadisnya kan wayah ruku wayuharriku, dan menggerakkan. Tapi ada memahami dan menggerak-gerakkan. Bergerak dan menggerakkan beda. Nabi Muhammad itu ketika tasyahud, ketika syahadat itu memberikan isyarah dengan bergerak. Bergerak itu dari gini menuju seperti ini, namanya bergerak. Kalau seperti ini menggerak-gerakkan, itu beda pemahaman teks hadis.
Makanya kemudian sekarang banyak di masjid-masjid itu fenomena tahiyat itu macam-macam. Kalau saya sarankan, saya baca di beberapa kitab itu bergerak 3 kali mutawaliyat di fikih itu bisa makruh bahkan bisa batal, Pak. Contoh kita lagi baca Al-Fatihah, lagi sholat, digigit nyamuk segede kelingking, cut, mukulnya kenceng sekali aja, pak, gitu aja bisa makruh ataupun batal. Termasuk garuk-garuknya, kekencengan, lebih dari 3 kali. Makanya yang bagus adalah ketika digigit nyamuk, set, set, nanti ganti rukun fi'linya, tambahin kalau masih gatal. Ini tertibnya orang sholat. Nah makanya ketika syahadat bagusnya asyhadu an la ilaha illallah. Jangan ragu-ragu, Pak. Namanya nunjuk ya jangan ragu-ragu. Nunjuk alamas ini. Nunjuk asyhadu Allah. Menunjukkan isyarah. Itu yang pertama. Miftahul jannah syahadatu an la ilaha illallah. Yang kedua, miftahul jannah, kita kasih kunci yang kedua, Pak, biar kita semuanya masuk surga. Amin. Karena kalau masuk surga sendirian nggak enak, Pak. Buktinya Nabi Adam nggak betah sendirian. Pengen temen kan? Ya. Iya. Ya makanya mau masuk surga ini kan ngajak rame-rame. Ini jamaah kita yang belum mau ke surga kita ajak. Barangkali ada yang belum mau sholat. Ya. Tapi kita juga yang rajin ke masjid, jangan ngerasa paling soleh, Pak. Ngerasa paling suci, ngerasa paling taat. Jangan. Kita kan nggak tahu. Ya. Artinya jangan penghuni masjid, pengurus masjid membuat orang baru menjadi tersisih, terasingkan. Iya, kita rangkul. Makanya di kampung-kampung, di masjid, saya keliling di beberapa masjid sholat subuh itu memang takaran jamaahnya nggak jauh beda, tapi ini lumayan banyak. Saya di Babul Jannah juga ngisi, di Raja Basah, di beberapa masjid-masjid besar sudah saya pernah ngisi. Ada juga, Pak, yang masjidnya itu isinya banyak banget kayak sholat Jumat. Saya pernah kajian subuh kayak sholat Jumat di masjid begadang ini bebas. Iya. Saya nggak tahu orang maraton apa mau sarapan, apa tamu saya nggak tahu. Saya ngisi di situ hari Sabtu kan di sana itu. Ini kaget, kayak orang Jumatan, keren juga gitu loh. Nah kalau di sini kayak Jumatan keren kayaknya, masya Allah. Insya Allah suatu saat. Jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua miftahul jannah, la ilaha illallah. Tadi syahadat, yang kedua kalimat tauhid. La ilaha illallah harus kita resapi, la-nya dipanjangin. La ilaha illallah. Ilnya ditekan. Orang dulu biar syahadatnya masuk ke sanubari, ke hati, ke diri kita, itu digurukan, Pak. Dibaiatkan, ditorekohkan, ditalkinkan. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pendiri Torekot Qadiriyah, mendirikan Torekot namanya Qadiriyah karena namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Qadirnya itu. Syekh Bahauddin An-Naksabandi, Torekotnya Naksabandiyah. Nih, makanya orang dulu itu zikirnya mantep-mantep la ilaha illallahnya. Makanya kita kenal dalam ilmu tasawuf itu ada namanya torikoh. Torikoh itu kan jangan ketinggalan dulu, dari syariatnya dulu harus kuat. Belum syariatnya kuat, keburu torekot, bahaya. Syariat, torikoh baru kan banyak riadoh-riadohnya. Harus punya mursid. Kan ada keterangan Syekh Bahauddin An-Naksabandi mengatakan, "Man lam yakun syaikhon fa syaiton." Siapa yang ngaji berguru tidak ada gurunya, belajar agama tidak ada gurunya, gurunya bisa setan, Pak. Serem, Pak. Makanya kemudian belajar torekot nggak ada gurunya, wah, dia sudah ngerasa, sudah makomnya hakikat, udah ngerasa makrifat, dia sudah nggak butuh syariat, nggak butuh sholat. Saya sholatnya di Mekah sudah kok, wow. Ini bahaya, Pak. Iya. Makanya saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu. Kalau di Indonesia itu ada 70 Thariqah Mu'tabarah. Organisasinya namanya Jatman, Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Guru besarnya Habib Lutfi, gurunya Bunda Eva tuh. Iya. Kalau di Lampung dulu ada Bayai Jamaluddin Al-Bustami, Lampung Tengah. Allah yaghfir wa yarham, sudah dipanggil oleh Allah. Di Lampung Timur ada Bayai Sodik dan seterusnya. Pengurus torekotnya di Lampung, organisasinya dulu ada Habib Yahya Assegaf, itu ketua Jatman provinsi. Sekarang Habib Asadullah Assegaf ya. Nah seperti itu. Ini ngajarin la ilaha illallah. Karena ada hadis mengatakan man akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ujung hidupnya ngucapin la ilaha illallah, jaminannya masuk surga, Pak.
Makanya televisi menayangkan kalau ada orang, ada adegan mau mati pasti la ilaha illallah. Ini tidak segampang itu loh, itu kan televisi. Kata Ali bin Abi Thalib, an-nasu yamutuna bima'asu alaih. Manusia akan mati tergantung kebiasaan. Tergantung kebiasaan harian. Tukang sholat matinya dalam keadaan sholat husnul khotimah, amin. Tukang ngaji lagi ngaji, tukang nyanyi lagi nyanyi, barangkali. Tukang zikir, tukang wirid, ngucap la ilaha illallah gampang, berpulang ke rahmatullah. Ingat di YouTube, di Jawa Timur, waktu Bu Khofifah Indar Parawansa ngisi Muslimat NU Triwulan, itu qori'nya meninggal dunia, lagi baca surat Al-Muluk. Cek kalau nggak percaya. Di Timur Tengah kemarin tuh lagi khutbah ya Pak, la ilaha illallah, geblak tuh. Wih, ini nggak bisa dimain-mainin, harus dibiasakan. Makanya kata Syekh Imam Asyuti dalam kitab ini Lubabul Hadis dikatakan, la ilaha illallah kalami, la ilaha illallah itu ucapanku loh, kata Allah dalam hadis qudsi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dakhala fi khisni, masuk dalam benteng pertahananku. Siapa yang masuk dalam benteng pertahananku, selamat min iqobi, dari azabku. Makanya la ilaha illallah dibiasakan Pak. Siapa yang sehari membaca la ilaha illallah 100 kali saja, jangankan 100 sekali saja, walaupun dosanya wa in kana mislu zabadil bahri, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, akan dihapuskan insya Allah. Itu dasarnya la ilaha illallah. Makanya mantap ketika baca la ilaha illallah. Kalau bisa kita ya bertorikoh lah, insya Allah. Kalau di Bandar Lampung, ini Lampung Buya Rusbi ya, ini udah mulai, itu Qadiran Naksabandia. Sekarang lagi rame, ada wakil-wakil talqin. Dulu kan yang terkenal Abuya Sohibul Wafat Tajul Arifin, Aba Anom Suryalaya. Nah, ada Aba Sepuh, ada Aba Anom dan seterusnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, itu kunci kedua, apa? La ilaha illallah. Kunci ketiga, miftahul jannah as-shalah. Kunci surga yang ketiga adalah sholat. Miftahul jannah as-shalah. Makanya ada hadis mengatakan as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah. Buat apa haji 1000 kali? Kemarin saya undang Ustadz Wijayanto, dia bercerita, saya haji sudah 27 kali Pak Ustadz, umroh sudah 70 kali, karena dia menjadi ikon travel. Nah, ini apa coba? Kita haji 1000 kali, sodakoh bermiliar-miliar, tapi kalau nggak sholat, walaupun sudah bertorikoh, saya katakan la ilaha illallahnya, masya Allah, syahadatnya paseh dan seterusnya, itu tidak ada wadahnya. Makanya hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ayo, orang nggak punya tangan masih bisa hidup kok, nggak punya kedua kaki masih bisa hidup, tapi saya belum pernah melihat orang nggak punya leher kok. Makanya diibaratkan sholat itu ra'sul ibadah, miftahu kulli khair, kunci dari berbagai macam kebaikan. Tuh, maka ayo jangan pernah meninggalkan sholat. Ada sebuah riwayat mengatakan, man taraka sholatal fardhu wahida muta'ammidan kutiba ismu ala babinar. Siapa sengaja meninggalkan sholat wajib sekali saja, namanya dicatat, ditulis, distempel di neraka jahanam di pintunya. Bapak 10 kali nggak sholat, ada namanya 10 kali. Sekali nggak sholat, nanti berapa kali eksekusinya di neraka, 50.000 tahun neraka. Wow. Terus bagaimana buat kita yang sudah lewat sholatnya? Yang mbok dikodok. Kan pesan ulama, pesan Rasul, sholli qa'iman, sholat dengan berdiri, fa ilam yastati fa qa'idan, kalau nggak sanggup sambil duduk, fa ilam yastati fa ala jammin, kalau nggak sanggup sambil rebahan, kalau nggak sanggup bil isyarah bil qalbi, kalau nggak sanggup panggilkan ambulan di Bundaran Gajah punya Pak Herman tuh, sambil diumumin innalillah, dibawa ke masjid, sholatnya di depan imam, sholat di depan imam, ya Allah, ya mati ya. Iya, ini masya Allah. Ayo Pak, selain sholat-sholat wajib, ayo kita iringin dengan sholat qobliyah dan ba'diyah, barokahnya banyak untuk nempel sholat-sholat kita yang kurang. Intinya sholat jangan pernah tinggalkan. Pak Ustadz, saya bangun subuhnya jam 8, masih wajibkah sholat? Ada dalam hadis Muslim, man nama au nasiya fa sholliha idza dzakara. Siapa yang kelupaan, ketiduran, sholatlah tatkala sadar, tatkala bangun, tatkala ingat. Jam 8 kayak mana niatnya? Usolli fardhu subahi kesiangan lillahi ta'ala, Allah akbar, beres. Kodoan Mbak, dikodok.
Yang terakhir saudaraku yang dirahmati Allah, tadi kan urusan ubudiyah kepada Allah. Yang terakhir ini urusan sosial. Kunci surga. Jadi kunci surga itu enggak privat saja. Syahadat, la ilaha illallah, sholat ini kan kepentingan pribadi. Ada. Miftahul jannah hubbul fuqara wal masakin. Kuncinya surga yang keempat mencintai fuqara dan masakin. Sedih rasanya Pak, di Waihalim Permai rumahnya tinggi-tinggi. Orang kekenyangan, makanan dibuang-buang. Sebelah tetangga kita rumahnya numpang, geribik, kadang sehari makan sekali. Nabi Muhammad itu pernah berdoa pengen jadi orang, bukan pengen jadi orang miskin. Ya Allah, ini miskinan, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, di akhirat bersama orang miskin. Tapi jangan diamalkan ya doa ini Pak ya, nanti jadi orang miskin. Iya. Ini saking cintanya Rasulullah sama orang miskin. Iya. Ada orang fakir, ada orang miskin. Ayo, ini peluang surga Pak. Makanya Syekh Abdullah Ibnu Mubarak itu pernah mengomentari ada orang umroh haji sampai berkali-kali. Kamu kesini mau ngapa ke Mekah? Nyari ridho Allah, mencari Allah di sini. Maaf, Tuhanmu nggak ada di sini. Tuhanmu ada di sebelah rumah. Wow. Iya Pak, perhatikan. Maka gerakan sodako, zakat, infak, sedekah. Ada sedekah subuh, sedekah Jumat, Jumat berkah. Ayo kita galakkan, berkahnya banyak. Pesen Rasulullah kepada Aisyah, hei Aisyah, padamkan api neraka walaupun kamu perharinya sodako sebutir kurma. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian 4 kunci surga sudah saya sampaikan. 1 apa? La syahadatu an la ilaha illallah, syahadat. 2, la ilaha illallah. 3, salat. 4, hubbul fuqara wal masakin. Ya, sedekah lah. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya. Ini 5:30 waktu isroknya, kayaknya lewat 5 kisaran. Barangkali ada yang mau didiskusikan, boleh Bapak Ibu bertanya, selagi saya bisa saya jawab. Boleh di luar tembok pertanyaannya, maksudnya di luar tema. Silahkan. Izin. Izin Pak Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini terkait dengan kunci surga yang ketiga, sholat. Sebagaimana kita ketahui di dalam Al-Quran bahwa perintah sholat ini turun pada seluruh hari. Jadi ada jurnal itu diperintahkan untuk umatnya melaksanakan sholat. Khusus untuk Nabi Muhammad SAW itu tertera di dalam surat Al-Isra ayat 78 dan 79. Kalau Nabi Ibrahim sampai mendoakan dalam ayat yang 40 seluruh keluarga anak-anak supaya tetap ada dalam sholat. Nah di dalam Al-Isra 78 ini Allah menyebutkan bahwa sholat kita dari terbit dari terbenamnya matahari sampai dengan Asyakil lail. Ya. Padahal disebutkan juga bahwa sholat subuh semuanya disaksikan malaikat. Nah, pemahaman saya bahwa sholat di dalam ayat 78 ini adalah sholat maghrib, isya dan subuh. Karena sholat tahajudnya di ayat 79. Ada 2 waktu sholat kita terkait dengan hari. Berarti 3 di waktu malam dan 2 di waktu siang, zuhur dan asar. Nah ini mohon pencerahannya terkait dengan keutamaan sholat yang dilakukan pada siang hari dengan waktu yang dilakukan pada malam hari. Karena ada khususnya ini Pak Ustaz. Yang malam hari ini ada ayat khususnya gitu kan. Kemudian yang kedua, saya pernah mendengar pernyataan salah satu ustaz bahwa orang yang meninggalkan sholat itu laknatnya melebihi daripada iblis. Yang saya pahami dengan pernyataan itu bahwa iblis dilaknat Allah karena tidak mau sujud pada Adam. Nah, orang yang meninggalkan sholat itu berarti dia tidak mau sujud pada Allah.
Dengan pernyataan itu disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu laknatnya melebihi daripada iblis. Mohon pencerahannya Pak Haji. Baik, terima kasih, luar biasa pertanyaannya, dahsyat sekali. Pakai nomor-nomor ayat, tapi saya nyambung insya Allah. Pertanyaan pertama, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, seperti itulah kurang lebih. Aqimis sholat liduluki syamsi, menjelang malam, ila ghasaqil lail, sampai ke dalam waktu malam, sholat maghrib, sholat isya, wa qur'anal fajr, sholat subuh. Nah, seperti itu perintah sholat waktu malam. Kemudian perintah sholat waktu siang, aqimis sholata tarafayin nahar, ada tarafayin nahar ada di Quran. Sholatlah di penjuru siang. Sholat siang itu berarti cuman ada dua, zuhur sama asar, kan seperti itu. Itu secara tekstual, cara perintahnya memang ada. Kemudian nabi-nabi terdahulu memang sholat, ya kan? Makanya kita sering baca doanya Nabi Allah Ibrahim, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana. Kalau di doa, kalau di ini di tag ayat Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini Nabi Ibrahim berdoa agar anak keturunannya sholat. Artinya memang nabi-nabi diperintahkan oleh Allah untuk sholat, hanya kaifiyahnya, tata caranya, berapa waktunya, wallahu a'lam bishawab, banyak riwayat-riwayat. Yang pasti kewajiban sholat. Nah, timbul pertanyaan tentang keutamaan sholat malam dan keutamaan sholat siang. Secara global, sholat itu kan pahalanya perintahnya saja. Kalau perintah-perintah lain itu kan turun dari langit ke bawah lah gitu aja. Cukup Allah mewahyukan. Ketika perintah sholat, Nabi Muhammad menjadi tamu kehormatan. Ketika Isra Mi'raj dipanggil menjadi tamu kehormatan untuk menjemput perintah sholat seperti itu. Yang mula-mula 50 waktu menjadi 5 waktu. Al-Isra itu penjelasannya dalam kitab Ahmad Dardir, Hasyiah Ahmad Dardir dijelaskan seperti itu. Ada riwayat detailnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sholat malam itu Masya Allah pahalanya luar biasa. Sampai dalam sebuah riwayat, sholat isya berjamaah itu pahalanya seperti setengah sholat malam. Sholat subuh berjamaah itu pahalanya seperti sholat sunat semalam suntuk. Bahkan inna qur'anal fajri kana mashhuda, sholat fajar itu disaksikan langsung oleh malaikat. Bagaimana dengan sholat siang? Kan timbul pertanyaan seperti itu. Bagaimana dengan sholat siang? Apakah sholat siang itu pahalanya biasa-biasa saja? Yang pasti al-ajru biqadri ta'ab, upah sesuai dengan jerih payah. Bangun malam itu berat, Pak. Makanya yang membedakan antara muslim dan non-muslim itu adalah terletak pada sholatnya. Kemudian sholat yang paling berat untuk orang munafik itu adalah ya sholat malam diantaranya. Sholat malam, sholat isya dan sholat subuh itu indikasi keimanan seseorang. Nah, adapun sholat siang tentang bagaimana dampak pahalanya, saya yakin karena ini paket, Pak, isya, subuh, lohor, asar, maghrib, satu sama lain saling menguatkan. Bahkan siapa, dari sebuah riwayat dikatakan siapa yang meninggalkan sholat asar ini efeknya kesehatan, Pak. Tidak sehat, Pak. Wah, secara fisik, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang nggak mau nggak mau sholat subuh, tidak dijaga oleh Allah dari pagi sampai sore. Kalau sholat zuhur itu Masya Allah waktu istiwa, waktu setelah istiwa, waktu lewat itu tanda kita pengabdian yang paripurna, yang sempurna. Karena itu siang lagi bulat-bulatnya lagi di atas, itu terik, Pak. Di Arab Saudi itu berat sekali sholat zuhur, Pak. Saya pernah sujud di lantai karena ketinggalan atau nggak muat, Pak, berjamaah. Masya Allah jidat saya ini, ya Allah. Berarti soal pahalanya ada komposisi masing-masing tentang berapa nominalnya, berapa jumlahnya, berapa ujrohnya, wallahu alam bisawab tentunya. Yang pasti secara khusus sudah dijelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait apa? Yang meninggalkan sholat. Di kitab ini lebih kejam, Pak. Nah,
Ada al-hayawanu ghairu muhtaramin, ada hewan yang tidak dimuliakan oleh Allah. Selain anjing dan babi, ranking pertama tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Kayak mana coba? Kayak anjing dan babi itu malah nomor sekian. Nomor satu adalah tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Nah, katanya bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu lebih jahat daripada iblis. Karena kejahatan iblis itu dulunya itu ahli sujud, pernah sujud 70.000 tahun ke Allah loh. Sholatnya Masya Allah. Bahkan jenderalnya, panglimanya, dalam tafsir Tobari itu jenderalnya, panglimanya malaikat itu iblis. Hanya saja kesombongan ketika Allah menciptakan Adam junior yang berasal dari tanah. Iblis yang sudah lama di surga menjadi wakgeng, menjadi pemimpin untuk memberikan penghormatan, padahal bukan sujud hakikatnya sama Adam. Dia malah mengatakan aba wastakbar, ogah dan sombong. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini lebih keren daripada dia. Dia tercipta dari tanah, aku dari api. Ini karena kesombongan. Bisa saja itu dianalogikan, Mbak, bahwa orang yang gak mau sujud kalau dasarnya kesombongan, ya bisa seperti iblis, Pak. Benar pernyataan itu. Tapi kita nggak sujud kan karena ketidaktahuan, karena belum beriman, bukan sombong atau kurang iman lah. Tapi jangan pula ngomong orang nggak sujud ngelebihin iblis, Pak, bisa digebuk orang, Pak. Artinya itu karena dikaitkan, Pak. Dikaitkan. Makanya saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernyataan itu tapi jangan divulgarkan. Kita orang Islam diajarin bertutur kata yang tidak menyakitkan orang lain. Siapa tahu dengan bahasa-bahasa kita mereka belum sadar, belum tahu pentingnya sholat, belum tahu kewajiban sholat, makanya mereka belum sholat. Jangan kita paksa mereka suruh beriman. Baik, itu pertanyaan dari Bapak. Ada yang nanya, Bu? Silakan. Kalau lafal secara tajwid ya panjang pendeknya. La itu mat apa? Lanya. Karena ada alifnya. Kan? Bukan mat wajib tapi kan mat jaiz. Bisa 6, bisa dibaca 2,5. La ilaha illallah. Lanya kalau dibaca mat jaiz harus 6. La ilaha. Lamnya ilaha itu matobi'i, matobi alif berarti 2 kan. Ilaha illallah, ada tasjidnya, Pak. Illallah, haknya dipasehkan karena itu huruf hak besar. Jadi la ilaha illallah, karena ada yang baca la ilallah nggak paseh, la ilallah ya. Walaupun dalam prakteknya orang zikir itu macam-macam. Ilallah, ilallah, ilallah. La ilahnya nggak kedenger ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lahnya dipanjangin, Pak. La itu kan la nafi, artinya tidak ada yang ada. La ilaha, ilah itu Tuhan. Ilah kecuali Allah ya Gusti Allah. Jadi seperti itu. Lahnya dipanjang la ilaha illallah. Itu secara tajwid. Nah, tapi kalau udah secara thariqat, secara hakikat, nah itu udah beda lagi konteksnya. Ya, versinya banyak. Yang ada najemkan ilnya untuk memasukkan illallahnya itu gitu. La ilaha illallah, illallah, illallah. Tapi lahnya itu disembunyikan karena tidak ada yang ada. Yang ditekan dimasukkan dalam hati illallah. Itu ada rumusnya. Maka kalau kita belajar tasawuf thariqat nanti akan ketemu cara baca la ilaha illallah. Itu kalau digurukan. Demikian, terima kasih. Kayaknya sudah waktu isyraq ya. Ada yang nanya? Cukup? Satu lagi ya. Oh iya. Oke. Yang saya tanyakan yaitu apa tugas dan tanggung jawab seorang anak laki-laki atau seorang bapak terhadap istri, ibu dan adik perempuan.
gitu ya. Baik, terima kasih. Tugas dan tanggung jawab anak laki-laki ke orang tua, ke adik perempuan, pokoknya itulah. Kalau kita baca Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun hiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini khitabnya, turunnya itu kan kepada para sahabat. Ya Rasul, kami ini sudah menjaga diri kami dari api neraka. Bagaimana kami menjaga anak-anak kita, menjaga istri kita dari neraka? Apa? Perintahkan mereka supaya melaksanakan perintah Allah dan melarang, sama saja kita menjaga mereka dari api neraka. Berarti itu konteksnya. Amar ma'ruf, nahi mungkar di dalam rumah tangga. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jangan bosen-bosen Pak, walaupun dibilang anaknya cerewet, Bu, dibilang anaknya cerewet, ngomong, nyuruh sholat, nyuruh ngaji, itu kewajiban. Tapi jangan main mulut, main telunjuk, tapi keteladanan. Bapaknya rajin sholat, perintahnya ada, yuk sholat nak, tapi bapaknya ke masjid, anak nurut. Bu, ngajak anaknya yuk ngaji, tapi ibu ngaji. Jangan mainan handphone, itu nggak ngefek nanti. Iya, Nabi Muhammad tidak akan memerintahkan mengajak dakwah kecuali dia telah memulai terlebih dahulu. Ibda bin nafsi, mulai dari diri sendiri, baru itu akan ngefek Pak. Omongan kita nggak sampai menyentuh hati karena kita ngomong teori, bukan praktek. Tuh. Berikutnya saudaraku yang dari Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah pemimpin, pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Suami pemimpin, saya nggak akan berbicara pemimpin sampai tingkat level presiden. Suami pemimpin, dia bertanggung jawab pada istri dan anak-anaknya. Istri pemimpin bertanggung jawab kepada keluarga dan anak-anak ke bawah dan seterusnya. Seorang laki-laki itu pemimpin bagi adik-adiknya Pak. Itu ada di penjelasan hadis tersebut. Iya, kakak itu pemimpin, termasuk Ayu, anak perempuan punya adik, itu pemimpin. Jadi kita semuanya ini pemimpin, nggak usah mikirin berebut menjadi pemimpin level atas Pak. Jadi presiden baru sehari itu disuruh turun, cepet turun, gantian, dibully dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kita maknanya adalah bertanggung jawab dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan, mengajak dengan keteladanan, insya Allah berkah. Demikian Pak jawabannya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Baik, cukup Pak ya. Mari kita sudahi dengan baca wal asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya, ada tambahan ilmu yang bisa kita amalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.